Ittasala. biha. Naam. Al-aliful isnaini. Naam. Wawul jama'ati. Naam. Ya'ul mukhatabah. Jadi af'al khamsah ini adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif, wawul jamaah atau ya mukhatabah. Jadi kalau ada ketemu salah satu dari tiga ini, maka kita hukumi nama fi'ilnya af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Jadi fi'il yang 5 tapi menggunakan sighah, ada alif di dalamnya, ada wawul jamaah, ada ya mukhatabah. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Wasumiyat. Naam. Wasumiyat bil af'alil khamsati. Naam. Li'annaha ta'ti. Li'annaha ta'ti ala khamsi siyagin. Ya'malani. Naam. Ta'malina. Ini 5 ini adalah disebut al-af'al al-khamsah. Di setiap fi'il yang ada di dalamnya alif, waw jamaah atau ya mukhatabah, maka disebut dengan al-af'al al-khamsah. Yang pertama af'al khamsahnya ya'malani, ta'malani, berarti dengan alif. Ya'maluna, ta'maluna, berarti dengan wawul jamaah. Kemudian ta'malina berarti syukur dengan ya mukhatabah. Ini wazan-wazannya. Kemudian sekarang coba kita latihan misalnya dari mauzunnya. Misalnya kita katakan yashrabu. Kalau murabah berarti yashrabu, berarti yashrabani, kemudian tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, kemudian tashrabina. Kemudian apa nama itu mauzunnya, misalnya yatribu, berarti yatribani, tatribani, yatribuna, tatribuna, tatribina. Nah, itu dia. Yatribina. Kemudian yaktubu. Yaktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubi. Nah, apa lagi misalnya yakulu, yakuluna, takulina, takulina. Nah, itu semuanya adalah al-af'al al-khamsah gitu. Kemudian sekarang kita masuk alamatnya, tandanya. Alamatul i'rabi al-af'ali al-khamsati. Nah, dia alamatul i'rab kalau di fi'il sudah pasti dia di rafa, di nasab dan di jazm. Karena fi'il itu tidak ada pakai jar atau khafat atau majrur. Tapi fi'il itu dia rafa, nasab dan jazm. Kalau isim tinggal kita buang jazm, kita ganti dengan jar atau majrur. Nah. Kemudian contohnya di sini. Kan tadi kita sudah latihan tentang af'al khamsah. Kemudian di sini sebutkan siapa mau baca? Tafadhal Pak Zul. Ar-raf'u. Satu kotak aja dulu. Ar-raf'u. Ar-raf'u. Naam. Naam. Turfa'u.
Iya. Turfa'u bisubu an-nuni. Nah. Innama tarkuna akhlaqikum bi akhlaqikum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silakan Pak Zul lanjutkan. Tuhaqqiquna. Naam. Ahada fakum bil jiddi. Jadi di sini katanya kalau tanda rofaknya af'al khamsah itu dengan subut nun. Contohnya apa? Tarkuna. Mana subut nunnya? Itu huruf nunnya. Itu tanda rofaknya. Kemudian tuhaqqiquna. Nah, jadi tanda i'rab dari af'al khamsah itu cuma 3, rofa dengan subutun nun, kemudian nasab dengan dihapus huruf nunnya, jazam seperti itu juga dia. Contohnya seperti ini. Alamatul i'rab. Al-af'al al-khamsah. Yang pertama dengan rofa. Tanda i'rabnya adalah subut an-nun. Dia diikat dengan huruf nun. Contohnya apa? Misalnya dari yadhabu. Kemudian katanya dia diikat dengan subut nun. Itu berubah menjadi yad. Ya. Atau yadhabu atau tadhabu atau yadhabuna. Ini dia nih. Iya. Subutun nun. Iya. Ini dia nih kan. Ini tanda i'rabnya. Cara mengi'rabnya adalah yaitu fi'lun mudhari'un marfu'un. Alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah apa? Ad-dhammah apa bisubutinan? Bisubutinun. Bisubutian an-nun. Alamatu raf'ihi bisubutian nun.
Kalau waw ini jangan kita katakan dengan waw, tapi wawnya sebagai fa'il, sebagai waw. Jadi mengirab ini fi'lun mudhari'un marfu', alamatu raf'i bi subuti an-nun, bi subuti an-nun. Jadi fi'il mudhari' marfu', alamatu raf'ihi bi subuti an-nun itu. Kemudian untuk yang nasab, nasab yadhhabuna, aslinya kan yadhhabu, kemudian kita rubah menjadi dari af'al khamsah, berarti menjadi yadhhabuna. Di sini yang menyebabkan dia menjadi af'al khamsah kenapa? Yang fi'al ini yang menyebabkan dia disebut af'al khamsah karena ada huruf waw itu. Ini nama jenis fi'ilnya af'al khamsah. Kemudian cara mengi'rabnya seperti tadi, fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi bi subuti an-nun, bi subuti an-nun, bukan bi subuti an-nun atau bi subutin nun. Alamatu raf'ihi bi subuti an-nun. Kemudian nasab ar-raf'u bi subuti nun, bi subuti nun. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi bi subuti an-nun, marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhamma, alamatu raf'ihi bi subuti nun. Kalau nasab yaitu asfu harf an-nun. Ini kalau misalnya dia didahului dengan salah satu huruf nasab. Contohnya seperti ini misalnya. Misalnya tubuna. Ini kan masih belum dimasuki dengan apapun. Belum dimasuki dengan huruf nasab, belum dimasuki juga dengan tanda jazm atau tanda nasab. Berarti aslinya seperti ini. Kemudian kita masukin salah satu tanda nasab apa yang atau yang memansubkan fi'il mudhari' dengan apa? Ya, enggak, ini yaktubuna. Ini belum dimasukin dengan tanda-tanda apapun. Masih murni dia. Kemudian katanya kalau af'al khamsah ini tanda nasabnya, kalau dia posisinya nasab, berarti dihapus huruf nunnya. Berarti kan dihapus huruf nun ini kan harus ada sebab. Nggak bisa kita main hapus saja. Apa yang penghapusnya? Alif. Masukkan alif. Apa? An atau lan? Tanda nasab kan? An atau lan atau idzan kai. Kita pakai anggap an. Berarti yaktubuna jadi yaktubu menjadi gimana? Tunggu dulu. Yaktubuna apa yaktubu? Karena ada huruf an. Berarti dihapus
nunnya kan. Kemudian nunnya kita buang, kita ganti dengan alif fariqah. Nah, alif fariqah. Jadi posisinya sebagai nasab. Kenapa dia? Karena diawali dengan huruf nasab, dengan salah satu huruf nasab. An, lan, idzan, kai kan. Kalau dimasuki oleh salah satu tadi itu, berarti af'al khamsahnya dihapus huruf nunnya. Misalnya, kalau dia pakai aliful isnain, yaktubani. Berarti kalau dia masukin salah satu huruf nasab, berarti an yaktu misalnya yaktubani. Dia posisi di nasab misalnya. Ayaktu tuba. Berarti dibuang huruf nunnya. Kemudian kalau dia pakai misalnya aliful ya mukhatabah. Taktubina misalnya. Kita masukin dia di posisi nasab. Kemudian kita datangkan salah satu tanda nasab, huruf nasab kan, an, lan, idzan, kai salah satunya. Berarti menjadi dari taktubina menjadi taktubi. Menjadi taktubi. An taktubi. Nah, nunnya dihapus. Pokoknya nunnya nunnya dihapus. Kemudian setelah nunnya dihapus, kita tambahkan alif fariqah. Itu aja. Misalnya dia taktubina. Kan itu dari afal khamsah kan? Cirinya dengan ya mukhatabah. Kemudian kita masukin salah satu huruf nasab, an, lan, idzan, berarti antak tubi ya. Tapi antak tubi jangan dikasih alif. Biarkan seperti itu dia. Nanti dikasih alif. Iya, jangan dikasih alif dia. Jadi dia tetap dalam tulisannya normal. Iya. Cuman posisinya nasab dia. Kemudian mengirabnya adalah di sini misalnya an yaktubu fi'lun mudhari'un mansub bi an, alamatun nasbihi bi harfi nun. Nah, misalnya an yaktubu fi'lun mudhari'un mansub bi an, enggak usah bi an atau bilan misalnya bi an. Di sini mansub alamatun nasbihi bi harfi nun. Misalnya kalau dia posisi nasab, afal khamsanya di nasab, berarti fi'lun mudhari'un mansub bi, misalnya bi'an, misalnya mau bi'an, bilan, bikai ya kan, bi'an mansubun bi'an, alamatu nasbih bi hadfi harf an-nun. Ini dia. Li'annahu minal af'alil khamsah. Saya juga fi'il lima fi'il lima itu. Al-amsilah, al-amsal, al-af'al al-amsal, al-af'al al-amsal itu. Iya, istilah yang dia apa aja dia. Iya, kan sebut nasabnya dengan apa? Bi'an. Atau kalau dengan lan berarti bilan. Kalau dengan kai berarti bikai. Kalau dia dengan apa?
yang lainnya. Fi'lun mudhari'un mansub bi an. Alamatu nasbihi bi hadfi harfin nun, dengan dihapus huruf nunnya. Mansub bi hadfi harfi an-nun. Iya punya bi harfi an-nun. Kita ulangi lagi. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an, atau bi an bilan bikai kan. Alamatun nasbihi bi harfi an-nun. Bi harfi dengan zal. Enggak bisa, dia sifat dia. Fi'lun mudhari'un. Iya. Jadi al-fi'lu al-madi. Enggak ada orang fi'lul madi. Dia tarkibnya sifah dia. Al-fi'lu al-madi atau fi'lun madin. Jadi dia sifat dia. Alamatu nasbihi bihalfi harfi an-nun. Ya, di sini aja diambil nih kan, bihalfi nun. Cuman ini hanya tambahan aja dia. Bihalfi zal. Dengan zal. Bihalfi harfi nun. Zal. Bihalfi harfi nun. Dengan dihapus huruf nunnya. Dengan huruf nun. Ya. Harfi an-nun. Sama juga dengan jazm, seperti itu juga dia. Cuma tinggal dirah baja i'rabnya. Nah, cuman yang bedakan apa misalnya kan? Dengan dihapus ya huruf nunnya. Nah, dibuang huruf nunnya. Apa? Rofa. Subut nun. Nih. Yang mana? Yadhabu. Kemudian berubah jadi yadhabuna. Fariqah. Nih, alif fariqah. Fariqah. Fariqatun. Bihadfi harfi nun, dengan dihapus huruf nun. Ba, ya. Ya, dihapus dengan dihapus huruf nun. Ya, dengan dihapus huruf bihadfi dengan zal. Zal. Dengan zal. Bihadfi. Bihadfi. Zal. Iya. Iya, yaktubu. Apa Pak? Alif pembeda. Nah, antum bisa isi tinta Rahmadi. Tempat Ustaz Ayan tu. Tinta tu bang ada putih. Ada. Ada Pak? Syukur. Rotasi di bawah terus videonya Pak. Rotasi internet di bawah. Bawah juga. Ya capek habis dia apa mah? Dek kipeh. Capek habisnya dia apa mah? Dek kipeh. Tak buka kan? Soalnya apa?
Di sok. Iya. Jadi ketika kita menulis kita bicara Tetap ditutup. kadang-kadang Ada year po. dulu jadi bukan bapak kan yang langsung pertama tadi lah. Insyaallah selesai, Bu. Sampai 28 ya. Sisanya ke belakangku menghafal. Menghafal saya lah. Iko banyak menghafal tanda-tanda. Iya. Kemudian kita masuk ke jazm. Jazm gampang aja. Sama seperti ini. Juga dihapus huruf nunnya. Cuman yang membedakan adalah dimasuki oleh salah satu huruf jazm. Misalnya lam, la nahi kan. Al jaz. Sama dihapus juga huruf nunnya. Iya. Cuman yang membedakan adalah kenapa sebab dia dihapus huruf nunnya? Kalau misalnya dia didahului dengan salah satu tanda huruf nasab, berarti dia posisi nasab. Tapi kalau misalnya dia didahului oleh salah satu huruf jazm, berarti dia posisinya di jazm. Berarti bukan sama. Misalnya yang membedakannya, ibaratnya yaktubu tadi kan, ya tubuh ini kan. Kemudian yaktubu ini kan bukan seperti ini aja, tiba-tiba kok dihapus huruf nunnya kan, tapi ada penyebab. Kalau misalnya didahului dengan salah satu huruf nasab, an, lan, idzan, kai, berarti posisinya nasab. Kalau dia didahului dengan salah satu huruf jazm, lam, lamma, atau yang lainnya kan, atau misalnya di fi'il amar, fi'il mukhatab, di mukhatab, misalnya la tadhhabu, itu yang menjazmkan fi'il mudhari'nya kan. Dia kan enggak semata-mata seperti ini aja langsung, ya kan, aslinya kan seperti ini dia kan, tidak langsung dia berubah seperti ini, pasti ada penyebab. Apakah dia awali tanda jazm atau diawali dengan tanda nasab. Makanya dia seperti ini gitu. Jadi enggak sekonyong-konyong seperti ini aja dia. Pasti ada penyebab dia. Kalau diawali dengan tanda nasab, berarti posisinya nasab. I'rabnya seperti ini kan. Fi'lun mudhari' mansub bi apa kan? Bi an apa bilan bi. Alamatun nasbih bi hadfi nun. Kalau misalnya didahului dengan tanda jazm, lam, lamma, alam, alamah, ya kan? Atau ada nahya misalkan la tadhhabu misalnya kan, berarti di sini fi'lun mudhari' majzum, tinggal dirubah aja majzum bi apa, bilam bi atau bilama. Alamatul jazmihi ini ya ada saya ada sekarang lagi iya majzumun bi apa misalnya kan,
atau bilam. Alamatul jazmihi dengan bihadfi harfi nun itu aja. Jadi robahnya aja di sini aja. Kalau dia sebagai majzum bi apa? Bilam bi apa? Kemudian alamatul jazmihi. Bukan alamatul nasbihi lagi tapi alamatul jazmihi bi harfi nun. Itu dia. Berarti mungkin kalau dia posisi majzum atau bisa juga majzum. Kemudian alamatul jazmihi. Nah, yang dirubah cuma ini aja dia. Majzumun bi apa misalnya? Alamatul jazmihi bi harfi nun. Iya. Jazmihi. Contohnya seperti ini. Misalnya lam yaktubu. Lam yaktubu. Jadi cara mengi'rabnya adalah fi'lun mudhari' majzum bilam alamatu bi harfi nun. Seperti itu aja dah. Cuman dirubah mansub dengan nasabnya aja. Bilam itu sama. Bilam sama sini. Bilam. Iya. Atau dia kalau dia majzum bilam. Jazmihi bi harfi nun. Jadi lafaz i'rabnya sama aja dia. Cuma yang membedakan mansub sama majzum, nasbi sama jazmi. Tergantung posisinya. Kalau posisinya di jazm, berarti kita i'rab seperti ini kan? Fi'lun mudhari' majzum bilam misalnya. Alamatu jazmihi bi harfi nun. Kalau posisi nasab, fi'lun mudhari' mansub bi an. Wa alamatun nasbih bi harfi nun. Yang dirubah cuma mansub sama nasbih. Rubah aja antara majzum dengan jazmi. Tergantung posisi si fi'ilnya itu. Yaktubu. Lam yaktubu. Misalnya tadhhabu menjadi tadhhabuna. Kita masukin misalnya posisi jazm. Berarti lam tadhhabu. Mengi'rabnya adalah seperti ini aja. Fi'lun mudhari' majzum bilam. Alamatu jazmi bi harfi nun. Kemudian sekarang di sini misalnya taktubu, kita rubah taktubuna. Berarti kita masukin huruf salah satu nasab antak tubuh. Gimana mengi'rabnya? Bi'an alamatun nah, itu dia. Insyaallah gampang. Sahal insyaallah. Kalau fi'il khamsah itu di sini aja dihafalin apanya di bawah ini. Halaman 19. Iya. Jadi hafalin aja kaidah-kaidahnya di sini dia. Tante Rahmadi.
jazmihi bihadfi harfi an-nun. Jazmihi jazmihi jazmihi. Sekarang kita masuk hukum ta'nis fi'il. Jadi hukum fi'il wanita. Fi'il itu ada yang wanita ya, Rahmadi ya. Halaman 22. Ini latihan semua ya, Bu? Ini latihan. Iya. Iya, nanti kita bahas latihan nanti. Iya. Masalah ini semuanya masuk di sini nih. Nanti dibahas Jazm. Jazm artinya qata'an. Artinya pasti jazm tu. Secara bahasa dia qata'un, pasti. Pasti. Iya. Jazm pasti. Iya. Kalau Rafa artinya tinggi. tinggi. Iya. Nasab tu istiwa, dia setara dia. Qata' pasti. Artinya muradifnya qata'. Kalau nasab tu istiwa, setara selevel. Setara atau selevel. Nasab setara. Iya, atau selevel. Pasti. Iya, jazm tu maknanya pasti gitu. Apa? Majzum. Bilam atau bi'an gitu. Mustaraf itu anda belajar apa? Sekarang hukmu ta'nis al-fi'li, hukmu ta'nisi al-fi'li. Tafadhal. La nahyu. La nah. Enggak. Dia tetap dia. Bedanya itu adalah la nahyu dengan la nahfi itu. La nahyu itu dia menunjukkan tolak. Permintaan untuk meninggalkan. Tapi kalau nafyun itu artinya berbentuk khabar. Iya. Secara maknanya itu, iya. Jadi perbedaan nahyun dengan nafyun itu, kalau nahyun itu di permintaan. Tolab minta untuk meninggalkan. Kemudian kalau nafyun itu dia maknanya berbentuk khabar. Misalnya la yadhhabu Muhammadun ilal ma'had. Jadi dia memberitakan Muhammad tidak pergi ke sekolah atau pergi ke ma'had itu. Antum telah bertarki apa Rahmadi? Antum meminta meninggalkan apa antum misalnya? Tinggalkan diriku itu. Oh Turki ini. Oh dunia. Nahyun permintaan untuk meninggalkan. Iya. Kalau nafyu Untuk khabar. Dia berbentuk khabar berita. Contohnya misalnya nafyun la yadhhabu Muhammadun ilal madrasah misalnya. Jadi dia memberitakan kalau si Muhammad tidak pergi ke sekolah itu. Itu makna nafyun. Nafyun la yadhhabu Muhammadun ilal
madrasah. Jadi itu dia mengkhabarkan, memberitahukan kalau Muhammad tidak ke sekolah. Berbeda dengan nahyun. Nahyun itu adalah talabut tarki. Jadi amar dan nahyu itu kedua-duanya disebut dengan fi'il talab. Yang satu permintaan untuk mengerjakan namanya amar, yang satu pekerjaan untuk meninggalkan namanya nahyun. Itu dia. Kalau misalnya irhab, pergilah, atau irji', pulanglah, berarti itu permintaan talab fi'il amar. Dia permintaan talabul amar, permintaan untuk dilakukan, perintah. Nahyun apa nahyun, Pak? Nafyun. Kalau nahyun permintaan untuk meninggalkan, namanya talabul tarki. Iya. Kata Rahmadi, tinggalkanlah diriku itu. Nahyun apa nafyu? Iya. Nah, tak tolonglah carian dunia. Kenalan Bu. Kenalan ibu-ibu majelis taklim, Bu. Kalau ada anak. Cucunya atau anak? Cucu Bu, atau anak? Boleh semangat Rahmadi belajar. Tafadhal Pak Rizal. Iqra hukmu ta'nitsil fi'li. Jadi hukum fi'il ta'nis, fi'il wanita. Ta'nisi al-fi'li. Yu'annasu al-fi'lu nisi fi akhiratin mislu tafawwaqat. Nah, ini adalah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi yang wanitanya dia itu diakhiri dengan huruf ta'nis. Nah, ini kita hapus. Contohnya seperti ini misalnya. Yang mudoreknya madi. Asalnya kata ketabah dulu. Ini muzakkar ya kan? Kalau kita rubah jadi muannas kata bat. Ini dia kata bat. Kan bentuknya sama-sama terbuka kan? Misalnya contohnya. Nah. Baitun misalnya. Sama-sama taknya kan? Apakah sama dia? Beda lah. Yang karena ta'nis dia dengan sukun. Kalau ini mutaharikah, berharakat dia. Baitun, baitan, baitin. Jadi jangan sampai taknya sama meskipun sama-sama terbuka. Nah. Kalau dia pakai sukun berarti namanya fi'il madhi dengan ta'nis, tandanya dengan sakinah. Sakinah sukun kan?
Iya. Sakinah apa sakinah? Sakinah atau sakinah? Hah? Sakinah atau sakinah? Mana yang benar? Misalnya ta'ut ta'nis as-sakinah misalnya. As-sakinah atau Kalau as-sakin kan jadi pakai Hah. Mana yang benar? Hah, yang mana benar? Kalau di atas. Atas apa bawah? Misal tahu ta'nis di atas. Jangan sampai kalau sakinah kan kita nangan. Hah? Muar Ramadi tahu as-sakinah. Ramadi tahu. Iya, ini kan tahu ta'nis kan? Jenisnya sakinah apa sakinah? As-sakinah. Bukan sakinah. Kalau sakinah dia nikah dia. As-sakinah. Oh, ini kataba. Kemudian ini kan madi tapi dia muzakkar kan? Kita rubah kepada muannasnya. Berarti kita rubah kepada muannas, cukup tambahkan dengan ta'nis. As-sakinah apa as-sakinah? Ha? As-sakinah. Apa tuh? Ini apa? Sukun, berhenti, diam. Iya. Nih, sukun ya. Iya, kan berhenti. Tak perempuan yang berhenti maksudnya tak perempuan yang tidak ada harakatnya. Betul tidak? Kalau as-sakinah ini nikah dia ni. Sakinah itu nikah ya. Tak, maksudnya sakinah mawaddah warahmah. Ya, ketenangan. Kemudian nanti jangan sampai kita ketemu ada setiap ini sekiranya digundulkan kan. Jangan kita bilang ini taknya tak saki, tak ta'nis. Tapi adalah dia tak maftuhah. Ini isim, ini fi'il. Kenapa? Karena fi'il tidak karena isim tidak mungkin sukun kan? Karena isim tidak mungkin sukun. Ya. Ini yang bedakannya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas dia. Nama taknya ta'nis as-sakinah. Nama ta'u at-ta'nisi as-sakinah. Tak perempuan lah. Tak menunjukkan perempuan dia. Nah, kenapa dia menjadi as-sakinah ya Rahmadi? Ta'u ta'nis sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Biar sukun dia kan. Tenangan ya. Kenapa? Karena perempuan saja hanya yang bisa menenangkan Ramadi, mendiamkan. Iya. Iya, dia yang bisa bisa dia tahu taknis as-sakinah. Dia yang bisa mendiamkan ya. Bisa diam dibuat dia. Dulu bahasa-bahasa Kurdi. Iya. Apa itu? Gombal-gombalan nahwu seperti itu dia itu sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kita paham nahwu atau paham tajwid itu, ngertilah dan paham, nanti bisa-bisa aja kita bikin semacam jokes-jokes, gombal-gombal. Kalau kita paham apanya kan. Seperti apa kan di pelajaran terakhir tuh, mubtada dan khabar. Ada orang yang apa namanya itu dia bikin semacam apa nama itu humor lah. Dia semacam di dalam bentuk gombalan ya kan. Kan orang tahu mubtada khabar tuh sama-sama marfu', sama-sama dhammah. Iya kan? Tapi kalau di makna di yang lain misalnya kalau dia pengen menggombal misalnya kata Rahmadi kan, kukira kita seperti mubtada dan khabar. Ternyata ada amil nawasikh, ada aspek-aspek yang menghapus. Masuk aspek yang menghapuskan itu seperti contohnya Muhammadun mujtahidun. Kan mubtada dan khabar sama-sama dhammah. Kemudian dimasukin salah satu amil nawasikh. Seperti kana Muhammadun mujtahidan, nggak berbaring dia lagi kan. Kalau yang paham nahwu digombalin sama dia kan, seakan-akan kita ini sama marfu, ternyata ada yang mengganggu orang ketiga, ternyata berubah dari rofa jadi marfu. Mansub dia dari marfu jadi mansub. Awalnya Muhammadun, ya khabarnya berubah jadi mansub. Jadi kalau orang yang misalnya dah faham nahwu misalnya kan, untuk sekedar apa aja anekdot misalnya kan, atau dibikin gombalan sama dia kan, kata Rahmadi misalnya kan, kukira hubungan kita seperti mubtada dan khabar, kan selalu berbarengan, dhammah dengan dhammah. Ternyata ada yang memasuki namanya amil nawasikh ya, sehingga berubahlah yang si khabar menjadi mansub. Jadi seolah-olah dia menganggap sama aja. Ternyata ada yang mempengaruhi, berubah dia kan dari marfu' jadi mansub. Ibaratnya ada orang ketiga Rahmati. Jadi jangan merasa aman kita Rahmati. Jangan sampai merasa aman ya kan. Mungkin bisa juga diambil dijadikan semacam dan kehidupan mungkin. Jangan anggap kita itu hidup kita sama aja. Pasti akan ada orang yang akan mempengaruhi. Ibaratnya dua orang berteman karib, jangan anggap akan selalu friend kata, bestie lah tu ya kan. Masuk yang ketiga, berubah dia kan, nggak berbarengan dia lagi. Tapi kabarnya yang berubah kadang enggak. Nah, itu dalam apa? Filosofi apa kan? Anekdotnya itu. Awamin nawasikh itu. Karena fi'il nawasikh itu kan. Dan teman-temannya ada harfun nawasikh, inna, anna. Itu dia. Silakan lanjutkan Pak Rizal. Wa yu'annasu al-fi'lu al-mudhari'u. Wa yu'annasu bitain takulu tasbiru tahidu. Ini adalah ciri-ciri fi'il mudhari' yang berbentuk muannats. Awalnya misalnya seperti ini. Apa tadi? Yadhhabu. Ini muzakkar. Tandanya dengan ada ya kan? Ya mudhara'ah kan? Kemudian kita merubah kepada muannats menjadi tadhhabu. Bedanya adalah madhi dengan mudhari' itu, kalau madhi itu taknya di belakang untuk dirubah menjadi perempuan, taknis. Kalau mudhari' taknya di depan, itu dia. Misalnya yang lain, yajlisu.
menjadi tatlisu. Yakulu menjadi takulu. Itu. Ini menunjukkan ini fi'il mudhari'nya yaitu muannas. Kenapa diawali dengan ta? Ya, diawali dengan huruf ta, itu bedanya. Ini Pak, dengan ya. Diawali dengan ya. Kemudian kalau muannasnya dengan ta. Tapi juga di sini harus kita jeli juga. Bukan hanya untuk muannas saja. Tapi ada juga untuk mukhatab laki-laki, anta. Jadi tadhabu ini bisa domirnya masuk hiya, bisa anta. Nah, cara membedakannya nanti dari susunan kalimat. Ya. Jangan sampai kita harus jeli juga sedikit. Tadhabu ini bukan hanya dimiliki oleh hiya, tapi juga dimiliki oleh anta. Itu. Membedakannya nanti dari susunan kalimatnya saja. Enggak, anti tadhabina. Kalau anti berarti masuk ke mana dia? Jenis fi'ilnya af'al khamsah tadi. Karena dengan ya mukhatabah. Itu bedanya dia. Dimuannaskan. Ya. Dimuannaskan fil mudhari' itu dengan ta di awalnya. Seperti taqulu, tasbiru atau tahidu. Ini bisa dua kemungkinan nih kan, bisa anta, bisa hiya. Membedakannya nanti dari susunan kalimat konteksnya. Membedakan. Tapi kalau seperti ini bisa berbeda pendapat. Ya kan? Yang si fulan bilang hiya. Yang fulan bilang anta. Tapi ciri-cirinya seperti ini dia. Kalau yang dia untuk muannas, untuk apa jadi tadhabu dengan tak, berarti domirnya hiya. Tapi kalau dia domirnya anta, juga seperti ini tadhabu. Misalnya hal tadhabu ilal mahad ya akhi. Itu menunjukkan apa? Anta apa hiya? Hal tadhabu ilal mahad ya akhi. Anta berarti tadhabunya dominnya anta. Kemudian tadhabu Fatimatu ilal mahad. Baru hiya. Itu membedakannya itu. Iya, itu membedakan. Tapi kita harus paham juga ini hiya dan anta. Misalnya takulu, mungkinan dua, bisa anta, bisa hiya. Tashrabu, bisa hiya, bisa anta. Jadi yang membedakan nanti konteksnya aja dia. Hah? Bahasa Arab itu unik dia. Jadi diajak kita apa? Berpikir dia kita itu. Jeli kita jadinya. Jadi teliti kita. Nah, jadi kalau belajar bahasa itu ada effort ya, ada usaha. Memang enggak berat bahasa Arab. Sudah bukan masalah lidah, memang sudah bahasanya mereka mengatakan, misalnya qala yaqulu itu artinya berbicara atau mengatakan kan. Jadi bahasa mereka itu mengatakan itu qala yaqulu itu. Iya. Itu kembali kepada tadi kan di matan al-jurmiyah kan, al-kalam kan wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadni. Jadi disebut kalam itu adalah ya berdasarkan pengucapan orang Arab. Kalam itu dia tersusun dari 4 lafaz, al-murakkab susunan, al-mufid jumlah yang sempurna, kemudian bil wadni sesuai peletakan orang Arab. Keempat-empat ini harus ada baru disebut kalam. Hilang salah satunya
tidak disebut kalam. Itu. Misalnya Muhammadun mujtahidun. Kalau kita lihat Muhammadun mujtahidun, kalau kita masuk ke lafaz, dia sudah ada lafaz. Lafaznya huruf mim, ha, mim, dal. Kemudian kalau dia murakkab, ya tersusun dia kan. Ada Muhammad dan mujtahidun. Mufid sempurna dia. Orang kenal Muhammad tuh bersungguh-sungguh. Kemudian bil watni sesuai peletakan orang Arab. Orang Arab mengatakan bersungguh-sungguh itu mujtahidun katanya. Nah, itu makanya disebut baru sempurna kalamnya. 4 syaratnya. Al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu bil watni. Hilang 4 salah satunya tidak termasuk kalam. Iya. Nah, misalnya kita katakan Muhammad bersungguh-sungguh. Kita bilang aja Muhammadun bersungguh-sungguh. Apa masuk bahasa Arab belum kan? Karena kita menulis bersungguh-sungguh. Aslinya Muhammadun mujtahidun. Nah, kan hilang salah satunya itu kan. Bersungguh-sungguh itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa peletakan orang Arab. Orang Arab meletakkan bersungguh-sungguh mujtahidun katanya. Murakkabnya sudah ada kan? Mubtada dan khabar itu. 4 itu baru dia disebut kalam menurut orang Arab. Iya. Kalau nggak ada yang 4 tadi, maka dia belum termasuk kalam. Dia itu. Iya. Bahasa Arab ini simpel. Karena simpel kadang luas dia. Bolak-balik dia. Kata jumlah ismiyah, tanya kan jumlah fi'liyah. Maksudnya adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat diawali dengan fi'il itu. Tapi dia maknanya sebenarnya sama. Maksudnya tidak sama kan? Tidak ada penekanan mereka. Enggak ada. Jika dia menggunakan ismiyah, Enggak ada deh. apa dia sih? Bahasa Arab seperti itu dia. Keindahannya itu tampak dia. Boleh dipakai salah satunya itu. Yang bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Arab Badui? Bahasa Arab Al-Quran kan bahasa Arab Badui yang benar-benar yang asli. Kalau orang Badui itu, Bukan bahasa Arab yang kalau bahasa Arab kan ada yang fusha, ada yang amiyah dia kan. Kalau yang fushah itu kan yang sesuai kaidah. Itu bahasa Al-Qur'an ya kan. Dan Al-Qur'an, bahasa hadis ya kan. Kemudian kalau yang amiyah itu bahasa pasaran yang tidak sesuai kaidah. Sama kayak kita, ada yang bahasa Indonesia sesuai kaidahnya kan. Pak AYD itu benalah. Kalau kita kan bahasa Indonesia penting paham aja. Pergi kita ke Jakarta, yang penting paham orang itu lah. Tidak ada apa nama itu kaidah-kaidahnya. Nah, suluk-suluknya gimana lah. Tapi kebanyakan kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesianya amiyah itu. Jarang pakai bahasa yang fushah itu. Nah, cuma kita tapi nak ngerti dia apa. Surat Abasa. nanti cuma kita tahu apa. Kita tanya lah itu. Iya. Iya. Banyak istilah-istilah Quran. Memang orang-orang nak ngerti dia Ustaz. Kita sebutkan jemaah. Ini apa artinya? Enggak tahu dong. Dia harus belajar tafsir juga. Belajar tafsir dia lain dia pengakuan dari sing itu anak sing nama bau itu kan tanya mau harus belajar ini orang Arab juga nggak ngerti. Iya, orang Arab dia bahasanya bahasa sehari-hari. Dia kalau bahasa Quran itu dia bahasa lagi dia. Karena bahasa Quran itu tinggi dia. Tahu bahasa Al-Quran itu tinggi itu nanti pas kita belajar di balagoh itu, dibumbui dengan balagoh itu baru tinggi apanya. Kelihatan tingginya bahasa Al-Quran tersebut itu dengan kita mempelajari balagoh. Tapi kalau cuma nahwu dan shorof mungkin sekedar paham saja. Tapi kalau sudah di balagoh itu tampak kelihatan itu. Kalau balagohnya itu apa tinggi dia. Tinggi maknanya itu. Ya oke.
Sekarang kita masuk hukmu ta'nisil fi'li. Jadi hukumnya lagi. Hukum ta'u ta'nis yang fi'ilnya. Yang seperti ini. Katabat sama tadhabu. Hukumnya gimana di sini? Dengan fa'ilnya gimana? Nah, di sini ada hukumnya wujuban, ada jawazan. Wujub itu wajib. Iya. Maksud di sini adalah hukum ta'nis fi'il ini. Nah, apakah harus, kalau yang wajib berarti dia harus pakai ini. Itu yang wajib harus fi'ilnya sama seperti ini. Kemudian kalau jawazan boleh pakai muzakkar seperti ini. Boleh pakai muannas itu nama wujuban. Kemudian antara wujuban jawazan tadi harus ada apa saja syaratnya. Jadi nggak bisa kita masukin nanti fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya muannas. Ada yang wajib, ada yang jawaz boleh. Ada boleh misalnya ini dia pakai muannas tapi fa'ilnya muzakkar itu nama jawazan. Boleh kedua-duanya. Boleh muzakkar, boleh muannas. Kalau yang wujuban tadi itu harus selaras, setara dia. Muannas juga. Muzakkar dia. Itu yang wujuban. Tapi kalau yang jawaz boleh dia agak berkolaborasi. Satu muannas, satu muzakkar itu. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Kemudian yang fi'il ta'nis yang wujuban apa saja dia? Nah, yang fi'ilnya muannas, fa'ilnya juga harus muannas. Nah, siapa mau baca? Tafadhal yang wujuban. Wattasala turabbi al-ummu abna'aha. Nah, jadi syaratnya adalah fi'il dan fa'ilnya terus selaras. Yang pertama adalah harus isim zahir muannas hakiki. Jadi isim zahir berarti isim zahirnya adalah lawannya isim dhamir. Lawannya isim dhamir. Kemudian isim zahirnya ini adalah muannas hakiki, bukan majazi. Dan bersambung dengan fi'il. Contohnya seperti ini, syarahat al-muallimatu ad-darsa. Mana di sini isim zahirnya? Muannas hakiki? Al-muallimah. Itu dia. Isim zahir muannas hakiki. Kan muallimah ini artinya adalah guru perempuan. Berarti hakiki kan? Memang benar perempuan dia. Berarti enggak bisa kita pakai misalnya. Kan ini syarahat kan? Kemudian kita rubah jadi syaraha. Kita rubah jadi muzakkar. Benar apa betul? Salah. Misalnya kita katakan syaraha al-muallimu ad-darsa misalnya. Seharusnya adalah syarahat. Karena fa'ilnya itu muannas hakiki. Isim zahir muannas hakiki. Jadi kita cari isim zahirnya harus muannas hakiki. Misalnya at-talibah. Ini isim zahirnya muannas hakiki apa muannas majazi? Hakiki kan? Siswi kan? Atau mahasiswi. Kemudian fiilnya harus pakai apa? Muzakkar apa muannas?
muannas. Contohnya misalnya siswi itu telah menulis. Apa? Katabat apa katabah? Katabat atau libatu. Kalau dia yang mudoreknya berarti taktubu atau libatu. Maksudnya adalah siswi itu sedang menulis atau akan menulis. Jadi fi'ilnya sama fa'ilnya harus selaras. Muannas dan muannas. Wujuban. Syaratnya adalah harus isim zahir muannas hakiki. Syaraha menjelaskan. Syaraha. Ya. Guru itu menjelaskan pelajaran. Kalau turabbi artinya mendidik. Turabbi. Ibu mendidik anak-anaknya. Hah? Iya, sama. Iya. Fil mudhari' rabba yurabbi. Pakai apa? Alif. Iya. Hah? Ini rabba yurabbi. Hah? Mana? Mana mukhatab dia? Ya, seperti kayak ini. Ya kan? Antara hiya dan anta. Gimana kita katakan dia hiya? Ya, enggak turabbi. Kan dia kemungkinan bisa hiya, bisa anta. Kemudian di situ kita katakan, kenapa kita katakan dengan dia hiya di sini? Turabbi berarti dia mana hiya? Karena ada fa'ilnya ummu. Ibu kan? Nah, makanya fi'ilnya harus muannas. Ya. Beda lagi ya Rabbi. Wahai Rabbku. Bukan. Kalau tarbiyah ini artinya mendidik, ngatur. Asalnya juga seperti Rabbun juga arti asalnya. Nah, asalnya memang dari itu, mengatur, mengurusi. Ya. Iya. Turabbi. Apa fi'ilnya? Jenis muzakkar apa muannas? Turabbi ini. Kata Ramadi dia bingung. Apakah dia muannas atau muzakkar? Muannas. Fa'ilnya ummu kan? Dia adalah isim zahir hakiki kan? Abna'aha. Itu yang membedakannya kan? Ibu sedang mendidik anak-anaknya atau mengajarkan anak-anaknya. Ini nikah ya. Minta dicariin ini. Anak-anak ya ini yang
Bukan. Kalau tadi sudah salah Pak ya. Rabba ya Rabbi. Bukan. Siapa yang menterbiah di sini? Ibunya. Al-Rabbi. Jelas lah ada rumah. Iya. Pak Rizalnya paham dia. Perempuan dulu. Kecuali dihapus kan, tuh Rabbinya dihapus. Pak, syukur Pak. Jazakallah khair Pak. Iya. Sudah jelas ada fa'ilnya dia. Kecuali dia bisa bilangkan salah, ya Rahmadi turabbi abna'aka. Jadi turabbi di sana maknanya apa? Baru anta kan? Nah, ini udah jelas. Al-um. Berarti dia takdirnya hiya kan? Iya. Itu cara membedakannya itu. Berarti ciri awalnya adalah yang wajib fi'ilnya ini pakai mu'annas dengan syarat isim zahir hakiki. Misalnya perempuannya harus perempuan hakiki kan? Nah, itu syarat pertama. Berarti itu wajib fi'ilnya harus mu'annas, wajib dia. Nggak bisa kita katakan talibah, kita katakan katabah. Seharusnya katabat. Atau dia sedang menulis, kita jadikan mudhari' yaktubu, nggak boleh. Yang benar adalah taktubu. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah di sini. Silakan Niang, lanjutkan Niang. Idza kanal fa'ilu. Ramadi ayah Ramadi. Apa ada Ramadi? Iya. Domiron. Majazu? Majazi. Syahrat apa? Syarahat. Asyamsi. Asrokat. Oke, ini kita hapus dah, Pak Ibu. Jadi yang kedua adalah syaratnya isim zahir, apakah dia majasi atau majasi atau hakiki kan? Tapi dengan syarat domirnya itu kembali kepada isim zahirnya. Misalnya tadi mu'allimatu apa tadi? Syarahat ad-darsa. Ini muzakkar apa muannas itu? Syarahat dia. Syarahati ad-darsa. Katanya syaratnya yang kedua adalah harus wajib fa'ilnya itu fi'ilnya itu muannas dengan syarat tadi katanya yang pertama adalah isim zahir hakiki
dan majazi. Tapi syarat yang kedua adalah ad-dhamir kembali kepada isim zahir. Ini syarahat. Berarti dhamirnya apa? Huwa apa hiya? Hiya. Yang si dhamir hiya ini di dalamnya, yang di dalamnya hiya kembalinya kepada muallimah. Itu dia. Kemudian penggunaan fiil ini yang muannasnya ini, mau dia madi atau mudhari', tetap nanti dhamir ini kita tengok kembali kepada isim zahir. Apakah isim zahirnya itu berbentuk hakiki atau majazi? Al-muallimah hakiki apa majazi? Hakiki kan? Kalau dia di awal, kemudian berarti fi'ilnya harus muannas. Kenapa? Dhamirnya ini kembali kepada di awal. Mau dia majazi atau hakiki. Ini. Iya. Kemudian contoh yang kedua di sini. Asyraqat asyamsu. Mana asyraqat maknanya? Terbit. Asyraqat. Muannas majazi. Kenapa kita pakai fi'il muannas? Kenapa fi'il kita pakai muannas? Karena apa nama itu, dhamirnya kembali kepada dia isim zahirnya. Apakah dia majazi hakiki atau majazi? Majazi itu majas, dimajaskan. Kemudian di sini adalah asyamsu ini dihukumi muannas kan? Tapi kategorinya bukan hakiki. Dia adalah muannasnya majazi. Seperti kayak ardun. Ardun itu dia majazi itu. Kemudian ada lagi dijelaskan oleh ulama nahwu itu, tahunya kita ini sebuah isim muannas atau muzakkar kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Misal idzas sama'un syaqqat. Berarti langit muzakkar apa muannas? Idzas sama'un insyaqqat misalnya. Ini. In syaqqat. Berarti menunjukkan langit itu muannas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menggunakan fiilnya muannas. Iya. Idzas. Cuman jenis muannasnya hakiki apa majazi? Majazi. Karena kalau muannas hakiki yaitu melahirkan. Adalah melahirkan atau bertelur atau melahirkan. As-sama, al-ardu, asy-syamsu itu muannasnya majazi. Al-jibal itu dia aslinya jabal, itu kan dia muzakkar. Cuman karena dia jamak taksir ghairu akil, maka dihukumi muannas dia. Tapi aslinya kalau dia mufrad jabal muzakkar dia. Ketika dirubah menjadi jamak taksir, berarti hukumnya menjadi muannas itu. Di situ ada tuh di yang wujub jawaz. Nah, di sanalah kita tahu kenapa isim ini muzakkar, isim ini muannas. Jadi ulama nahwu itu mengatakan kembali kepada Quran dan hadis dan juga ucapan orang Arab. Contohnya seperti su'ad. Kan enggak ada tanda-tanda muannas kan? Enggak ada tak marbutoh. Tapi dihukumi muannas. Kenapa kita bisa sampai seperti itu bilang? Karena orang Arab su'ad itu dihukumi
muannas. Ya, enggak boleh kita robah. Muannas kata kita su'ad kita katakan muzakkar. Berarti kata Rahmadi su'ad muzakkar tanya. Berarti itu antum merubah apa sudah ditetapkan oleh orang Arab itu. Kemudian kita kembali ke sini. Syarat yang kedua, wajibnya fi'ilnya itu muannas. Yang pertama adalah isim zahir muannas hakiki. Seperti syarhat al-muallimatu ad-darsa. Syarat yang kedua adalah wajibnya itu adalah kapan kita gunakan fi'il muannas apabila dhamirnya ini kembali kepada isim zahir. Apakah isim zahirnya hakiki atau majazi? Al-muallimah hakiki. Asy-syamsu majazi. Itu dia. Apa tuh Rahmadi? Apa? Kenapa turobil gitu tanya? Hah? Ini ada pasti dia muannas ya. Karena fa'ilnya perempuan. Berarti ummu ini isim zahir muannas hakiki apa majazi? Isim zahir muannas hakiki. Kenapa? Muannas hakiki itu adalah salah satu ciri-cirinya adalah dia melahirkan dan bertelur gitu. Nah, sebelum di sini kan ada siapa yang sebenarnya bertelur? tabit atau talib dia kan? Turab ini apa bang? Hiya ada takdirnya. Nah, udah jelas fa'ilnya jelas nih. Al-ummah. Kalau tu bilang anta, ini terabi anta. Kembali tu belajar bab apa nama itu? Muannas. Jadi kita ulangi, syarat pertama wujub itu adalah isim zahir muannas hakiki. Contohnya turabbi al-ummu abna'aha atau syarhat al-muallimatu ad-darsa. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah dia isim zahir muannas hakiki atau majazi. Akan tetapi fi'ilnya itu dhamirnya kembali ke awal. Kembali kepada isim zahir. Apakah muannas hakiki atau majazi. Nah, itu syaratnya. Jadi nggak bisa kita katakan misalnya asy-syamsu. Kemudian kita katakan fi'ilnya kita robah. Bukan muannas tapi muzakkar. Berarti asyraqa ya kan? Boleh apa enggak? Tidak boleh ya kan? Karena fa'ilnya itu adalah hiya. Dan domina ihya tadi itu kembali ke awal di sini. Iya. Apa? Udah muannas ya kan? Fi'ilnya udah muannas nih kan? Fa'ilnya juga muannas ya kan? Jadi ini juga harus muannas. Kembalinya ke sini. Cuman bedanya adalah dengan yang pertama, kalau yang ini isim zahirnya mau muannas hakiki atau muannas majazi. Beda yang pertama. Ya kan? Nah, yang pertama dia harus muannas hakiki. Al-muallimatu syarhat al-muallimatu atau turabbi al-ummu. Itu dia. Khalas? Oh ya, dah apa? Nakhtim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.